sebelumnya? Halo? Halo? Ada yang pernah mendengar sebelumnya kata Horenzo? Belum pernah, Bang. Baru pertama ini. Belum. Belum Ada pernah. tadi Rinso ya. Pernah Oke, dengar selain Rinso apa lagi? Pembalap. Pembalap. Tahu loh, Lorenzo itu mah. Oke, kemudian apa lagi? Ada lagi, tadi ada Rinso, ada pembalap, ya. Nah, bagi yang belum tahu, ya berarti alhamdulillah. Jadi teman-teman, public training total communication Horenzo ini, kalau di Jakarta, satu hari training harganya 5,5 juta. Teman-teman, ini gratis nih. Ya, mudah-mudahan ini menjadi amal baik buat saya, kemudian bisa menambah ilmu baru buat teman-teman semuanya. Oke, sampai di sini ada yang mau di-share dulu teman-teman semua? Kira-kira 4 topik ini ya yang nanti akan saya share. Mudah-mudahan tidak ngantuk. Jadi sambil nunggu silakan, kalau saya sambil minum jahe. Oke, masih banyak teman-teman yang baru masuk ya. Oke, nanti materinya saya share ke Pak Imam ya, Pak Imam. Oke, saya masuk dulu ke topik pertama, apa itu Horenzo? Oke, Horenzo kalau mengacu bahasa Jepang itu adalah bayam. Ya. Jadi kalau pernah datang ke negara Jepang, jadi bayamnya itu kecil-kecil, ya. Dan bayam ini tergolong sebagai familia yang sama dengan bayam yang biasa kita kenal, tetapi spesiesnya yang berbeda. Nah, bisa dikenal juga sebagai bayam Jepang. Nah, seperti bayam yang kita kenal, Horenzo juga memiliki kandungan zat besi yang tinggi. Pertanyaan saya buat teman-teman yang hadir, zat besi dalam tubuh fungsinya buat apa ya? Berkaitan dengan imun, Mas? Oke. Selain itu? Menjaga daya tubuh. Mungkin, Bang ya. Ya, baik kalau imun. Oke. Yang lainnya? Ada berapa orang nih yang hadir? 16, Bang. Ada 16 orang. Oke, dan dari 16 orang ini baru 2 orang yang memberikan komentar. Ada lagi? Itu, Bang, apa? Menumbuhkan Melancarkan makan, Bang. Melancarkan makan. Oke. Pencernaan mungkin. Oke. Yang lainnya? Menambah stamina tubuh mungkin Kanda. Stamina. Oke, tadi. Selain itu, ya tulang. Oke. Pertumbuhan anak kecil, Bang. Mungkin, Bang. Pertumbuhan, oke. Ada lagi, come on. Yang lainnya ini yang cewek-cewek nih, yang ahwat nih kayaknya belum ada suaranya nih. Halo, yang ahwat. Kalau yang ahwat belum ada suaranya nih. Ditunjuk aja, Bang. Mungkin, Bang. Ditunjuk, benar. Dian Hapsa Rumah Kamar. Dian Hapsa ada? Ada Kanda. Apa? Ada komen, feedback? Membantu pembentukan hormon. Oke.
Selain Dian Pasca ada Dian satu lagi tuh, Dian siapa nih? Dian Hildian. Diana, Bang. Oh, Diana. Oh, iya, cari. Apa Diana? Halo Diana. Halo Diana. Saya tidur ya bang. Kayaknya tidur. Coba bang. Waduh. Kok malah tidur sih? Bentar bang ya. Saya. Amar. Apa Amar? Amar udah ya tadi ya? Oh ya. Iya tadi bang. 4 feedback dari saya. Kayaknya. Padila. Halo Padila. Halo. Hendra ada Hendra? Ya, saya tadi Kanda menjawab untuk menambah Oke. stamina mungkin. Oke, baik. Iqbal. Hadir bang. Apa Bang? Udah ngasih feedback belum Bang? Tadi udah ada nyinggung imun sama tulang. Ya, Apalagi ya? apa coba? Zat besi. Kalau jurusannya IPA pasti tahu nih. Betul. Anak IPS murni saya bang. IPS murni pantesan. Oke, saya beralih dulu Jelita nih. Halo Jelita. Makasih. Halo Jelita. Jihadul Akbar. Bar. Halo. Hadir bang. Apa Bar? Menjaga kesehatan sel-sel tubuh mungkin bang. Oke, turunan dari imun ya. Kemudian Hairul Rahman. Rahman. Mohon maaf lagi di perjalanan Kanda. Oke, lanjutkan titip DJ. Kemudian Lutfia Mariatul. Fitriani. Iya, Kak. Ada feedback? Kira-kira buat apa sih zat besi? Halo? Ke Irwansyah dulu, Irwansyah. Halo, Irwansyah. Hadir. Apa, Bang. Wan? Pencernaan tadi aku. Pencernaan tadi aku bilang. Pencernaan. Oh, Pencernaan. oke, pencernaan. Baik. Saya bungkus dulu ya, teman-teman. Halo, Kak. Ya. Ada yang mau kasih komen? Oh, suaranya putus-putus. Ya mohon maaf ya kalau suaranya putus-putus. Ya ini kendala koneksi yang tidak bisa saya bantu ya. Oke, saya coba keep dulu. Salah satu fungsi zat besi yaitu mengikat oksigen di dalam darah. Salah satunya. Di antara yang tadi dijawab pastinya benar. Ya. Imunitas, kemudian pencernaan, kemudian apa tadi Pak Imam yang dicatat? Pertumbuhan bang. Pertumbuhan. Pertumbuhan bang. Nampaknya jaringan Mas Reza, Mam. Lagi trouble. Oh iya.
Jelita, isi jelita. Bang. Silakan Kanda. Bang. Mohon maaf ya tadi kesenggol Siap. sama anak saya soalnya, mohon maaf. Siap, Bang. Oke. Saya share lagi. Oke. Perumpamaan kenapa kita lebih sering nguap? Ya. Jadi kalau teman-teman sering nguap, indikasinya bukan hanya ngantuk, tapi sebenarnya otak kita kekurangan oksigen. Ya, itu adalah indikasi ketika teman-teman lelah, selain lelah dan ngantuk, bahwa nguap salah satu indikasi bahwa tubuh kita itu sedang dalam kondisi kekurangan oksigen. Ya, kalau kurang oksigen pastinya mudah letih, mudah lesu, mudah lunglai. Ya, maka dari itu teman-teman semua, zat besi ini sangat berperan penting terhadap metabolisme di dalam tubuh, sehingga semua interaksi organ tubuh itu akan jauh lebih baik ketika kadar oksigen yang diikat oleh darah itu jauh lebih baik. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya rasa clear, Bang. Oke, baik. Saya masuk ke poin berikutnya. Apa itu Horenso? Horenso itu akronim ya. Ho-nya adalah hokoku atau melapor atau report. Ren-nya adalah renraku atau kontak atau menghubungi. So-nya adalah sodan atau berkonsultasi. Ya. Kalau tadi Rinso, kalau Rinso nggak tahu ada artinya atau tidak. Lorenzo pastinya ada artinya. Nah, kalau Horenso itu adalah singkatan dari ho-nya adalah hokoku, melapor, ren-nya adalah renraku, menghubungi, so-nya adalah sodan atau berkonsultasi. Ya. Oke. Pertanyaan saya, kenapa harus Horenso? Ayo, ini pertanyaan nih. Karena mau izin itu ya, Mbak, Bang, menanggapi Bang. Ya, monggo. Mungkin lebih Horenso itu kalau pandangan saya, kalau seandainya otak kita ini berjalan, maka pembicaraan kita berjalan. Jadi keseimbangan perbicaraan seorang itu karena keseimbangan otak kita juga gitu, Bang. Mungkin ya, Bang. Oke. Yang lainnya, terima kasih Pak Imam. Yang lain? Ini dari 15 orang nih. Setelah Pak Imam, siapa yang memberi pendapat? Kenapa harus total communication? Kenapa harus Horenso? Masuk, Bang. Ya. Karena komunikasi adalah aspek penting dalam interaksi manusia, jadi memang harus di-manage sedemikian rupa agar berjalan efektif. Oke, thank you. Yang lainnya? Halo? Yang lainnya gimana? Ayo guys, ayo. Sorry, ini dengan siapa? Hendra ya? Siapa tadi? Yang barusan? Setelah Pak Imam, siapa tadi yang ngasih pendapat? Bang Iqbal. Bang Iqbal. Bal, tunjuk satu orang, Bal. Siapa, Bal? Tunjuk satu orang, Bal. Tunjuk ya. Yang belum Tananda. Ya. Tata. Ananda. Tata. Ayo, Tak.
Halo Tata. Halo. Apa ada suara? Lanjut, boleh nggak Bang? Cari Lanjut. yang lain. Oke. Jihad mungkin. Oke. Silakan Jihan. Ya, Jian. Halo. Ya bang, ya Jihan. bang. Hadir bang, hadir bang. Kenapa harus Harenso Jihan? Kenapa harus komunikasi? Ini yang jurusan komunikasi berapa orang ya? Cuma satu Bang, Jian itu Bang. Oh gitu. Wah ini pakarnya ini. Ayo Jihan. Kenapa milih jurusan komunikasi ini? Iya bang, gimana bang? Kenapa harus Forenso ya bang? Iya, kenapa harus komunikasi Jihan? Mungkin untuk memudahkan komunikasi bisnis agar dapat berjalan lebih efektif bang. Oke, memudahkan. Terus apa lagi Jihan? Satu lagi deh. Ini kan pakarnya nih, jurusan komunikasi nih. Mungkin untuk meningkatkan keterampilan gitu bang. Dan kemampuan dalam berkomunikasi. Sehingga dapat menggunakan bahasa dan pemilihan media yang tepat agar pesan mudah dipahami bang. Oke. Itu esensi dari keberadaan ilmu komunikasi itu Maya. Tapi terima kasih Jihad. Nah, dalam konteks komunikasi yang tadi Jihad sampaikan, itu sangat setuju ya. Jadi menyampaikan dengan tools-tools yang lebih mumpuni agar pesan yang diterima oleh pemberi pesan dan penerima pesan bisa tertangkap dengan baik ya. Nah, namun dalam konteks Horenso, kenapa harus Horenso? Ternyata ada 3 alasannya. Yang pertama, nah ini nih. Mau nggak mau, ingin disadari atau tidak, bahwa manusia adalah faktor penentu banyaknya error. Baik error yang disadari ataupun yang tidak disadari. Ya, contoh sederhana ya, yang sering kita alami. Misalkan ketika berada di lampu merah. Ketika lampu hijau, pastinya kita sangat pede untuk melintas. Tapi ketika lampu merah, ragu-ragu, tapi yang ada gas kendaraan kita itu bukan malah diturunkan, tapi malah dinaikkan. Ya. Dan dilalahnya, karena momennya tidak tepat, ya, dan karena orangnya sembrono, tetap diterobos, ujung-ujungnya kecelakaan. Ya. Inilah yang terjadi ketika kita salah menangkap satu informasi. Yang harusnya kita berhenti lebih awal, bukannya berhenti, tapi malah gaspol. Ya. Sehingga ujung-ujungnya tingkat kecelakaan yang paling besar itu berada di jalan raya. Ya. Karena korbannya itu banyak. Jadi korban kecelakaan di jalan raya itu merupakan pembunuh nomor 1 di dunia, selain penyakit-penyakit yang lainnya. Yang kedua, nah ini nih, lali, lupa. Walaupun manusiawi, ya, walaupun itu bagian dari kodratnya, tapi lupa menjadi salah satu alasan terakhir yang biasanya dilakukan. Contohnya malam ini, ya, bagi yang tidak hadir, oh mungkin lupa acaranya jam 19.30, ya. Tapi bagi yang hadir, saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu. Semoga setiap detik proses duduk, mendengarkan, melihat, menyimak, menjadi satu amal ibadah untuk kita semua. Amin. Dan yang ketiga, kurang paham. Nah, saya mengajar itu dari 2014, ya, setelah saya selesai kuliah, dan ternyata kurang paham itu masih menjadi sesuatu hal yang umum di dalam kelas ya. Ketika ditanya, nggak merespon. Ketika dijawab, oh maaf tadi nggak menyimak, oh maaf Pak kurang paham. Ya. Tapi faktanya ketika audiens diam aja, dapat saya katakan bahwa paham.
Tapi ketika nanti mata kuliahnya selesai, baru ditanyain, tadi apa sih? Kirain saya lingkungan kampus di era tahun 2020 ke sini itu sudah berubah, tapi kenyataannya masih tetap sama. Mahasiswanya kalau nggak di opiak-opiak ya atau dicolek kayak tadi, itu nggak merespon apa-apa. Ya. Dan ternyata ya di lingkungan organisasi saya juga ternyata sama. Ketika tidak ada respon, saya anggap paham. Tapi kenyataannya kalau ditanya secara detail, nggak paham. Nah, ini menjadi satu hal yang menurut saya perlu dibenahi ya, baik itu diri saya sendiri ataupun teman-teman. Karena apa? Kalau kurang paham, lebih baik nanya. Mumpung teman-teman masih kuliah, kalau nanti udah selesai kuliah, kemudian ada informasi yang kurang paham, pastinya sangat menyesal banget. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bang. Belum ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini menurut satu riset yang dilakukan tahun 1920, ketika ada 300 insiden cedera, ternyata akan ada 20 minor cedera. Dan dari 20 minor cedera, itu akan ada 1 major cedera. Dan dari 1 major cedera, pastinya akan muncul kondisi fatal atau kematian. Ya, kalau dalam berkaitan dengan nyawa. Contoh sederhana, kalau saya tanya satu-satu nih, dari 16 partisipan yang sekarang hadir, tubuhnya sehat nggak? Alhamdulillah sehat, Bang. Ya, Sehat, sehat. Kak. Sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat. Tapi ada nggak yang pernah medical check up? Ternyata ada ginjalnya yang kurang fit, ada jantungnya yang kurang fit, ya, ada ususnya yang kurang fit, ya. Jadi di tengah teman-teman merasa diri sehat, sebenarnya tersimpan kondisi-kondisi yang tidak sehat. Tapi kitanya aja yang nggak tahu. Nah, dengan dasar ini, harusnya ini menjadi acuan. Di tengah kondisi yang aman, di tengah kondisi yang baik-baik saja, di tengah kondisi yang sesuai ekspektasi, di tengah kondisi sesuai dengan requirement, itu pasti ada kondisi yang tidak sesuainya. Ya. Kemudian tidak hanya itu saja, di era abad ke-19, ini masih baru nih datanya, ternyata di dalam kondisi yang tidak ada insiden cedera, itu akan ada 30 properti yang rusak. Lihat aja di lingkungan teman-teman semua. Kalau semua sekarang ngekos, silahkan bisa amati di lingkungan kosannya masing-masing. Kalau sekarang di rumah, silakan bisa diamati di lingkungan masing-masing. Ada nggak kerusakan yang terjadi di area teman-teman sekarang ini? Coba silakan diamati. Sangat ada, Bang. Sangat ada, oke. Yang lainnya? Ada. 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 Ada? Ada. Dari 30 property damage, akan ada 10 minor injury. Contohnya, ada nggak yang gara-gara kondisi bangunannya rusak, kemudian pernah mengalami kepleset kah, tertimpa kah, kesetrum kah? Ada nggak? Harusnya ada, cuman tidak pernah tercatat aja. Contoh sederhana, ya. Hari ini ada yang kecelakaan nggak di jalan raya? Pasti ada, Bang. Pasti ada. Hari ini ada yang meninggal nggak? Ada. Ada. Ya. Hari ini ada yang masuk rumah sakit nggak? Banyak. Ada, Bang. Ya. Dalam kondisi itu harusnya menjadi satu catatan buat teman-teman. Di tengah kondisi kita merasa aman saja,
ada kondisi-kondisi yang tidak aman. Sehingga kita harus tetap selalu waspada di tengah kondisi badai COVID yang sedang terjadi ini. Ya, karena suatu saat kita nggak ada yang tahu, ya, bahwa suatu saat nanti mungkin setelah acara ini siapa tahu ada yang dipanggil oleh Allah. Mungkin di antara kita semua, wallahu alam, kita nggak ada yang tahu. Karena kita makhluk, kalau bukan makhluk, mah mungkin nggak menjadi masalah ya. Nah, sekali lagi teman-teman, di tengah kondisi 10 minor injury akan ada satu fatal, baik itu yang berkaitan hilangnya nyawa ataupun yang mengakibatkan misalkan apa? Hilangnya penglihatan, hilangnya pendengaran, hilangnya penciuman, hilangnya pengindra, ya, hilangnya anggota tubuh. Itu termasuk ke dalam kondisi fatal-fatal yang terjadi. Ataupun misalkan gini, yang tadinya kaya jadi miskin, ya, yang tadinya miskin jadi kaya, tapi karena nggak biasa pegang duit, ya, duit banyak, akhirnya stres juga. Banyak duit stres, ya, nggak ada duit lebih stres. Ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan itu menjadi ilustrasi bahwa di tengah kondisi yang tidak aman sekalipun, di tengah kondisi aman sekalipun, pastinya ada hal-hal yang tidak amannya. Oke, ada yang mau ditanyakan dengan analogi piramida ini? Masuk, Cukup, Bang. Silakan. Oke, yang masuk. Ya, berarti konteksnya ini lebih ke populasi begitu ya, sosial ya, Iya, bukan iya. gitu ya. Betul. Contoh sederhana gini, minggu kemarin di tempat kerja saya melakukan swab massal, ya, karena tingkat COVID naik. Setelah dites dari 10 ada 1 yang positif, ya. Kemudian dites lagi, ternyata di random dari 10 ada yang 1. Setelah 3 kali random, saya coba generalisir. Berarti ketika jumlah populasi yang dites itu 400, maka akan ada 40 orang yang positif, dan ternyata benar. Ya. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, sekaligus ini memberikan satu kesimpulan mengenai slide ini. Teman-teman, di tengah kondisi apapun, maka akan berlaku metode seperti ini, piramida normal. Untuk bisa menghasilkan kader-kader yang baik, yang Spartan, yang loyal terhadap organisasinya, itu harus banyak dulu kadernya. Karena untuk bisa menciptakan satu kader yang loyal terhadap organisasinya, rasionya sangat kecil. Tapi harus dibarengi dengan jumlah populasi yang besar. Begitupun teman-teman nanti ketika selesai kuliah ya, lulusan komunikasi, lulusan bahasa Inggris, lulusan psikologi di Indonesia itu banyak. Tapi untuk bisa mendapatkan pekerjaan itu harusnya rebutan. Sehingga solusinya apa? Teman-teman harus apply lamaran itu jauh lebih besar. Kalau bisa sehari 100 lamaran. Sehingga probabilitas untuk bisa diterimanya akan lebih besar ketimbang sehari 1 lamaran. Ya, logiknya seperti itu. Oke, saya masuk ke tujuannya. Pertama, menciptakan lingkungan kerja di mana segala informasi tersampaikan dengan cepat dan benar. Tidak hanya cepat, tapi benar. Benar, lambat, salah juga. Cepat, tapi salah, salah juga. Jadi, harus cepat dan benar. Kemudian, setiap kemajuan suatu aktivitas bisa diketahui oleh banyak orang. Contohnya, ya, mengenai topik sharing malam ini, itu harusnya sudah diketahui oleh semua kader. Sorry Pak Imam, total kader ada berapa? Ada 26, Bang. Untuk kader 20, Bang. Yang hadir sekarang? Yang kalau hadir ke semuanya? untuk semuanya, Sekum mungkin bisa menjelaskan, saya agak lupa sih, Bang. Belum. Oh enggak? Oke, baik. Sebenarnya nggak perlu dijelaskan. Ini hanya memberikan satu ilustrasi bahwa
ketika kemajuan suatu aktivitas bisa diketahui oleh semua banyak orang ya, otomatis informasi itu sebenarnya tersampaikan dengan baik. Contohnya Pak Imam cukup ngecek aja, kira-kira acara hari ini diketahui nggak sih oleh semua orang? Bagaimana caranya? Mungkin mengkonfirmasi ke beberapa orang. Tahu nggak hari ini ada apa? Misalkan. Ada apa ya? Nah, kalau ada kondisi seperti itu, ada kemungkinan informasi itu belum sampai, Pak Imam. Ya. Dan laporannya harus intens. Jadi tidak hanya sebatas, oke, acara hari ini akan dimulai. Tidak hanya seperti itu. Dari mulai awal, perencanaan, pelaksanaan, sampai akhirnya atau closing-nya, itu harus dilaporkan secara intens. Ya. Contoh sederhana, ya, berkaitan adanya latihan kader nih, LK1. Pastinya sebelum pelaksanaan, itu ada proses terlebih dahulu. Kapan tanggalnya akan dilakukan, berapa jumlah kadernya, lokasinya di mana, biayanya totalnya berapa, gitu kan. Kira-kira apakah akan melibatkan komisariat lain atau tidak, ataukah mandiri dilakukan. Ya. Itu kira-kira teman-teman semua. Oke, ini masuk ke inti dari pembahasan kita pertama, hokoku atau melapor. Apa sih yang disebut dengan hokoku, melapor atau report? Adalah memberi update progres pekerjaan Anda kepada atasan Anda sebagai pemberi tugas. Dalam konteks KMI-an adalah memberi update progres setiap program kerja kepada koordinator ataupun kepada imam komisariat sebagai pemberi amanah tugas. Kemudian imam komisariat laporannya apa? Melaporkan kepada para alumni KAHMI, khususnya FPSB, berkaitan dengan progres komisariat. Sekarang kominya di mana, ya, jumlah kadernya berapa, kegiatannya apa aja. Ya, itu perlu disampaikan, karena kalau tanpa ada pelaporan, otomatis tidak bisa terkontrol. Ya, bisa dipahami teman-teman semua? Bisa, Bang. Insya Allah bisa, Bang. Ya, bisa. Oke. Nah, penting untuk diingat bahwa melaporlah sebelum ditanya. Jadi, sebelum ditanya harus laporan dulu. Baik itu Anda sebagai anggota, Anda sebagai koordinator, Anda sebagai ketua. Jadi, jangan ditanya baru melapor, itu salah. Jadi, melapor sebelum ditanya. Oke. Pak Imam, ini progres mengenai program acara di kajian strategik. Jangan ketika istilahnya kumpul-kumpul baru dilaporkan. Justru sebelum kumpul-kumpul pun harus sudah dilaporkan. Ingat, ini adalah merupakan budaya kerja, bukan hanya di HMI, tapi di seluruh lapisan organisasi, baik swasta ataupun pemerintah. Yang baik adalah seperti ini. Kemudian yang kedua, jangan hanya melapor hasil kerjanya atau hasilnya, tetapi juga kemajuannya atau update progresnya. Oke, Pak Imam, perlu diketahui bahwa alhamdulillah acara pelaksanaan training komunikasi berjalan dengan lancar. Yang hadir adalah 70% dari kader keseluruhan. Terima kasih. Benar, tapi akan lebih lengkap lagi ketika apa? Perlu dilaporkan. Pak Imam, sampai menjelang tanggal 3 ya, itu belum ada yang konfirmasi akan hadir. Kemudian yang berikutnya, link Zoom-nya sekarang ada kendala dan kami sedang mencari alternatifnya. Begitupun Pak Imam. Kepada Kanda Yunda, alumni kami, ya perlu kami informasikan bahwa dalam periode tanggal 3 kami akan mengadakan acara training komunikasi ini. Mohon kehadirannya. Siapa saja kira-kira yang bisa hadir agar bisa mengkonfirmasi ke saya. Misalkan seperti itu ya. Oke. Kemudian laporkan juga hal-hal yang terkait dengan penugasan, meskipun kelihatannya tidak penting maupun terlihat tidak relevan. Ya. Contoh sederhana, Jumat kemarin saya ngasih informasi ke pimpinan saya ya, Direktur HR.
Assalamualaikum Pak Jamin, just info saja. Hari ini saya akan update mengenai proses input IPMP untuk regional meeting. Terima kasih. Padahal itu bukan sesuatu ataupun penugasan yang biasanya saya lakukan. Tapi bagian dari Horenso, Hokoku melaporan, ya. Saya biasanya kalau yang tidak penting ataupun bukan kegiatan yang tidak relevan dengan tugas saya, pastinya saya depannya kasih info, just info. Jadi tidak perlu ditanggapi, tidak perlu dikasih feedback, karena hanya sebatas informasi saja. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjut dulu. Oke, kita nonton video ya, sebentar. Saya stop dulu. Oke, sebentar. Sebentar. Muncul nggak videonya? Sudah ada. Ada? Kelihatan, Ada. Bang? Saya ingin Ada ya? Ya. Oke. tahu apa ia bekerja di departemen penjualan perusahaan saingan kita, Yamato Electronics. Saya rasa Yamato Electronics tak berbisnis dengan perusahaan Menchi. Omong-omong, saya rasa orang yang tadi berpapasan denganku adalah penjual dari Yamato Electronics. Ya, betul. Apa kita ada urusan dengan mereka? Tidak juga, dia sering kemari, jadi saya mengobrol dengannya. Oh, begitu. Ya, ya, ya. Tuan Okobayashi, bisa Anda kemari? Ya, bisa. Apa ada informasi yang perlu kau ketahui? Saya rasa masalah Yamato Electronics itu tidak penting, jadi mungkin tidak usah kulaporkan padanya. Tidak ada, Pak. Baiklah, kalau begitu. Tuan Okabayashi, bisa saya bicara dengan Anda? Iya, bisa. Ada masalah apa, Pak? Ya, kemarin aku dengar dari pelanggan kita Yamato Electronics telah sukses melakukan penjualan pada Menchi Corp dan mereka akan memulai bisnis baru. Ya, saya khawatir sebagian dari pelanggan kita akan pindah ke sana. Benarkah? Kalau begitu, Anda tidak tahu soal ini. Sebenarnya saya tahu, Pak. Saya pernah bertemu dengan tenaga penjual dari Yamato Electronics saat saya mengunjungi Menchi Corporation. Apa? Kenapa Anda tidak segera memberitahuku? Maaf, Pak. Oke. Bagi yang videonya lancar, pertanyaan saya. Apa kegagalan dalam proses laporan pada video ini? Melaporkan sebelum ditanya, Bang.
Oke. Selain itu, Kurang transparansi mungkin. kurang transparansi, oke. Dia harus ditanya dulu baru melapor. Yang kedua, tidak terbuka ya. Ya. Betul. Oke. Terus apa lagi? Mungkin seperti hal sepele yang menurut dia itu tidak berdampak, tapi jika hal tersebut dilaporkan kepada atasannya mungkin sangat berdampak. Oke. Seperti itu. Good. Ada yang lain? Oke, Yang lainnya, karena ini, ya. Kayak ada rasa sungkan atau pekewuh nampaknya Oke. dari karyawannya. Ya. Tadi istilahnya ditanya dulu baru melapor. Yang kedua tidak terbuka, ya. Yang ketiga tadi dia berasumsi sendiri. Ah ini mah nggak penting. Yang pakai wuh tadi ya. Pertanyaan saya, Anda semua teman-teman pernah mengalami nggak kondisi seperti ini? Pernah, Kak. Siap pernah. Sering. Berarti Anda sudah gagal berkomunikasi. Bisa dipahami kan lewat video ini ya? Iya. Siap, bisa. bisa. Jadi teman-teman, kita tuh harus terbuka. Aduh, kayaknya nggak penting, itu belum tentu. Apalagi dalam organisasi itu ada hierarki. Ada member, ada koordinator, ada leader, ada ketua. Sudut pandang dari semua layer itu berbeda-beda. Ada yang mau jadi presiden nggak? Ada. Tapi kalau saya nggak mau. Karena apa? Puyeng banget. Mungkin tidur aja susah. Karena bebannya tinggi. Belum laporan dari Menteri A, Menteri B. Oh ternyata apa? Kita kekurangan duit, ngutang lagi. Bayangkan. Jabatannya aja enak presiden, tapi bebannya luar biasa. Nah, dalam konteks ini teman-teman, Anda harus berkontribusi satu sama lain. Karena apa? Semua titik, semua orang itu memiliki andil sekecil apapun. Jadi jangan anggap remeh, jangan memandang sebelah mata. Apapun itu sebenarnya bermanfaat. Ya. Lewat ilustrasi video ini, teman-teman bisa merefleksikan, oh ternyata saya sering seperti itu. Ada informasi nggak disampaikan atau nggak amanah, ya kan? Ada sesuatu hal yang menurut saya ini nggak penting buat yang lain, belum tentu. Ya, kalau yang pernah mengalami seperti ini segeralah bertobat, karena apa? Dosanya gede loh. Saya hanya mengingatkan diri saya dan kita semua ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Kak. Silakan. Memang itu dalam suatu organisasi apakah ada batasan suatu informasi itu boleh disampaikan atau tidak begitu? Kadang kan kita yang memang apalagi perempuan ya kayak ngerasa nggak enakan pakai wah ini kayaknya nggak harus deh ya, itu cara mengatasinya dan apakah ada batasannya gitu Kak? Gimana? Oke. Terima kasih. Thank you Maria. Iya Kak. Mar. Iya. Pertanyaan saya, sebelum saya jawab, apakah setiap informasi itu memiliki resiko atau tidak? Iya, memiliki. Pasti. Nah, solusi pertama, Mar, ya, Kak. Coba gradasi dulu, seberapa besar resikonya ketika informasi itu tidak disampaikan. Pengaruhnya ke lingkungan Anda terdekat apa, ke lingkungan ring 2-nya apa, ke lingkungan ring 3-nya apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika informasi itu tidak disampaikan segera, apa dampaknya?
Dan yang terakhir, jika kita sebagai orang yang harus menerima informasi tersebut, apakah kita akan menyampaikan atau tidak? Bayangkan misalkan ada satu kejadian, termasuk hari ini yang saya alami, bahwa rekan saya, QA Manager, sedang kritis di Rumah Sakit Harapan Keluarga Cikarang. Semua pimpinan di perusahaan saya ini sekarang ragu-ragu, ini perlu disampaikan nggak ke istrinya? Bagaimana cara menyampaikannya? Karena kondisinya lagi kritis, pada bingung. Loh, kenapa harus bingung? Ya kita sampaikan apa adanya. Tapi mungkin sebelum disampaikan harus bikin skrip dulu nih. Kira-kira apa yang harus disampaikan? Bagaimana cara menyampaikannya? Jam berapa? Kapan? Karena terus terang ya, rekan saya ini quality manager, itu orang Jogja. Istri dan anaknya itu ada di Jogja. Dia sendirian di sini, sedang dirawat dalam kondisi kritis. Coba mau nyampein kayak gimana? Kira-kira menurut Maria mau disampaikan nggak kalau dia lagi kritis? Iya, perlu disampaikan. Perlu disampaikan. Maka dari itu, Mar, dari 3 usulan yang tadi saya sampaikan, takar dulu resikonya apa. Yang kedua, jangkauan dari resiko menginformasikan tersebut apa. Dan yang terakhir, andai kata kita menunda setiap informasi yang disampaikan, apa yang akan kita rasakan sebagai orang yang akan menerima informasi tersebut. Mudah-mudahan belum puas, Mar, jawaban saya. Nanti kita keep dulu ya. Iya, Kak. Terima kasih. Yo. Oke, saya lanjut dulu ya. Kita masuk ke video yang kedua. Di sini Okabayashi. Bentar. Sorry. Bentar. Di sini Okabayashi. Saya ingin menanyakan soal pengiriman ID 2000 besok untuk Mainchi Corp. Saya benar-benar lupa soal. Sudah muncul belum? Maaf Pak Sintani, maaf mengganggu. Belum, Bang. Pertanyaan dari Mainchi Corp. Di sini Okabayashi. Saya ingin menanyakan. Sudah muncul? Belum, Bang. Masih belum. Soal pengiriman ID 2000 besok untuk Mainchi Corp. Saya benar-benar. Baru suaranya aja ya? Iya, Bang. Iya, Bang. Ya. Sebentar. Saya sebentar lagi. Di sini Okabayashi. Sebentar. Udah muncul ya? Iya, Bang, udah, Bang. Oke, saya putarkan. Sebentar. Di sini Okabayashi.
Saya ingin menanyakan soal pengiriman ID 2000 besok untuk Mainchi Corp. Saya benar-benar lupa soal ini. Maaf Pak Sintani, maaf mengganggu. Ada pertanyaan dari Mainchi Corp. Apakah 500 set ID 2000 bisa dikirim dalam waktu 2 minggu lagi? Saya rasa bisa dipenuhi dalam jarak 2 minggu, walau jalur produksi agak sibuk. Terima kasih kalau begitu. Tolong perhatikan. Iya. Untuk pengiriman tanggal 23 tidak ada masalah kan? Ada ID 2000 untuk Iris Electronics yang bisa dikirimkan untuk Mainchi Corp dulu. Saya rasa pengiriman untuk Iris Electronics baru seminggu sesudahnya. Tak ada masalah. Iya, bisa. Tak ada masalah, bisa. Terima kasih atas bantuannya. Semuanya dalam sehari kerja. Pak Sintani? Iya. Bisa jelaskan kemajuan mengenai Iris Electronics? Sedang dalam proses. Sebenarnya tanggal pengiriman dipercepat 3 hari. Karena sebagian besarnya sudah selesai. Itu tidak akan jadi masalah. Terima kasih. Iya. Tapi, bagaimana ini? Apa yang terjadi dalam ilustrasi video ini? Silakan. Open mic. Ya masuk Bang, kurang lebih sama sih, ada unsur nggak enakan atau khawatir, ragu dan sebagainya. Oke. Tidak terbuka lah. Selain itu, Ba, apalagi Ba? Apa ya, sebentar. Mungkin Pak Kintani tadi tidak melaporkan progres atau kemajuan dari kerja seperti itu. Oke. Selain Hendra dan Iqbal, tadi berasumsi sendiri ya, kemudian tidak melaporkan progres pekerjaannya. Apalagi? Kurang lebih sama dengan teman-teman sih Bang. Kurangnya di mana, lebihnya di mana? Oh ya. Iya mereka itu Bang, itu apa? Mungkin lebih apa itu Bang? Ya apa? Belum melaporkan sebelum ditanya gitu. Ya. Itu sudah. Yang lainnya Pak Imam. Itu kan tadi sudah dijawab sama Hendra dan Iqbal. Apa yang lainnya? Itu sudah clue-nya udah 2. Mungkin di sini ini banyak clue-nya. Ayo. Apa Hendra? Mungkin Pak Kintani ini seharusnya memberikan pernyataan yang mungkin tidak terkait dengan pekerjaan. Dia seharusnya memberikan pernyataan seperti ini, Pak. Mungkin untuk pekerjaan yang ini mungkin ada barang yang mau masuk tetapi tidak ada, mungkin seperti itu. Oke. Memberikan hal yang tidak penting mungkin. Oke. Selain itu, silakan selain Hendra, Iqbal, Pak Imam, Amar, yang lainnya pada kemana ini? Mungkin tadi itu yes Bang. Yes. Nah, ini baru nih. Pokoknya iya, selesai. Benar, Wan. Ya, beda nih. Oke, selain Irwan, ada lagi nggak? Saya boleh masuk ya? Anda. Kalau poin lainnya, saya ngelihat kalau mungkin saya lupa tadi namanya, yang pokoknya pekerja yang berseragam itu, yang bukan pakai jas, dia kayak kurang proaktif gitu. Dia menerima informasi tapi tidak mencatat lah. Oke.
Itu yang berbeda dari video ini. Satu lagi. Bal, ada nggak, masih ingat nggak, Bal? Kurang berinisiatif untuk komunikasi dengan atasan mungkin. Ya. Oke. Ya itu sih. Silakan yang lainnya. Ada satu lagi sebelum saya lanjut. Ini, aduh, tadi di slide-slide awal sudah saya share-kan. Kenapa harus Horenso? Ada 3 tadi, kalau masih ingat. Halo? Ya Bang. Report, kontrol, apa lagi? Kenapa harus Horenso? Tadi ada 3. Agar informasi yang tersampaikan bisa dengan cepat dan benar. Betul, cepat dan benar. Ya. Iya. Yang terjadi di dalam konteks video ini cepat tapi enggak benar. Enggak benar. Iya. Ya. Yang penting ujung-ujungnya adalah apa? Oh, udah terlaksana. Tapi tidak memikirkan resiko dari setiap tindakan yang dilakukan, itu ada pengaruhnya. Nah, Mar, ini juga sekaligus memberikan jawaban dari ilustrasi ini, Mar. Tidak melaporkan dampaknya ternyata apa? Oh, pengirimannya dipercepat, tapi dia nggak info kalau barang yang dimiliki itu sebenarnya udah dikasih ke yang lain. Ya. Dan tadi untuk melengkapi Iqbal, ya, lupa mencatat. Nah, yang hadir sekarang pun saya yakin sedikit yang mencatat nih. Ujung-ujungnya setelah selesai sesi ini pasti pada hilang semua. Nanti saya ingat lah. Aduh. Ingat, manusia itu tempat salah dan lupa. Kalau pingin ingat, dicatat. Ya ini sekaligus juga mengingatkan diri saya. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Record kok, Bang. Masuk ke video terakhir berkaitan dengan Horenso. Ya, sebentar. Saya share dulu. Masalahnya di sini. Bentar. Tolong simak baik-baik ya. Ini kesimpulan dari Hokoku. Videonya sudah muncul? Sudah. Oke. Ia tidak melaporkan pada penyelianya saat mengetahui kesalahannya. Laporan yang tertunda mencegah penanganan dengan cepat, yang mengakibatkan kesalahan lagi. Dan di samping itu, dia juga masih mencoba untuk menyembunyikan kesalahannya. Kesalahannya disembunyikan nih teman-teman. Udah tahu salah, disembunyikan lagi. Ya. Dan dia berusaha untuk memanipulasi situasi. Untuk pengiriman tanggal 23 tidak ada masalah kan? Tadi ada proses memanipulasi ya. Ya. Dalam proses kerja tanpa kesalahan adalah hal yang paling mendasar. Namun karena takut disalahkan oleh penyelia, rekan kerja dan pelanggan, Anda mencoba menyembunyikan kesalahan dan mencoba menanganinya sendiri. Hal ini bisa memperburuk masalah. Nah, bagaimana ia harus mengatasinya? Pak, karena kesalahan saya, setidaknya 500 produksi untuk Menci Corp belum selesai, Pak. Apa? Produksinya sudah diatur begitu cepat, tapi saya rasa pengirimannya tidak bisa tanggal 23.
Laporan harus diselesaikan secepat mungkin, khususnya laporan buruk harus diselesaikan secepat mungkin bahkan 1 detik saja. Laporan yang tertunda menyebabkan penanganan tertunda dan itu memperburuk masalah. Sesuai jadwal produksi saat ini, kapan pengirimannya dilakukan? Akan ada penundaan 4 hari, Pak. Apa ada kemungkinan untuk mengirimkannya sebagian dulu? Saya belum melakukan pemeriksaan, Pak. Baiklah, periksalah jadwal jalur produksi. Saya akan bicara dengan bagian penjualan. Terima kasih atas bantuan Bapak. Pada masalah apapun yang tak dapat Anda selesaikan sendiri, dapat dibantu oleh penyelia atau rekan kerja. Itu sebabnya penting untuk berkonsultasi dengan mereka. Maaf Pak Sintani, maaf mengganggu. Saat Tuan Sintani menerima pesanan dari Tuan Okabayashi, ia tidak mencatatnya. Maka ia melupakan pesanan Tuan Okabayashi. Mencatat saat mendengarkan dapat menghindarkan terjadinya kesalahan. Karena itu, selalulah mencatat. Tentu saja, tidak masalah. Jika Anda tak yakin tentang keputusan Anda, segera laporkan pada penyelia. Laporan harus dilakukan bukan hanya saat Anda membuat kesalahan, tapi juga saat Anda bertanya-tanya apakah harus melaporkannya. Bila Anda kurang yakin, ingatlah untuk melapor dengan cepat. Pengiriman tanggal 23 tidak ada masalah kan? Sangat penting untuk meminta laporan atau informasi dari Anda sendiri. Ini dapat mencegah kesalahan dan masalah untuk memeriksa sejak awal. Jadi tanyakan saja kemajuannya. Laporan buruk yang ditunda akan mengakibatkan lebih banyak kesalahan atau masalah. Laporkan tiap hari. Jangan simpan masalah Anda pada diri Anda sendiri. Selalulah mencatat pesan. Melaporlah jika tak yakin dengan keputusan Anda. Dan mintalah laporan atau informasi. Tindakan-tindakan ini dapat menghindarkan Anda dari kesalahan dalam pekerjaan Anda. Oke. Ada yang mau memberi pendapat? Saya, Bang. Silakan, Bang. Ya, sebenarnya kalau diperhatikan sih yang terjadi dengan Pak Sintani dan mungkin kita banyak dari kita tuh kayak apa ya, takut gitulah. Kalau ada kesalahan takut melapor ya mindsetnya ntar dia dimarahin atau gimana, jadi kayak ada merasa terancam akhirnya mengurangkan niat untuk jujur begitu. Betul, Bal. Itu budaya Indonesia banget. Ya. Kesalahan yang ada ketika disampaikan tuh, imam juga senyum-senyum. Mam, kalau ada yang jujur kayak gitu jangan diomelin, Mam. Ya. Bal, thank you banget, Bal. Ini juga bukan hanya problematika di organisasi HMI, di perusahaan manapun yang saya alami selama saya 10 tahun berkarir, itu podo wae, sami saja, 11-12. Jadi ketika ada kesalahan yang terjadi, dan kita berusaha untuk menyampaikannya dengan baik-baik, justru bukan malah feedback positif, yang ada malah dimarah-marahin. Dikucilkan, Bang. Apa dampaknya? Dampaknya, ngapain sih gue laporan lagi? Mendingan biarin aja deh, belangsak semuanya lah. Hancur semuanya. Benar nggak? Betul, Bang. Betul. Benar ya, Pak? Ya. Nah, sekaligus ini juga menjawab apa yang ditanyakan oleh Maria ya, Mar. Iya, Jadi penting banget bahwa dalam kondisi apapun, pertama mencatat. Ingat, kita ini manusia yang tempat salah dan lupa. Saya terima kasih banget yang hadir hari ini kemudian mencatat. Bagi yang tidak mencatat, mungkin nanti pinjam catatannya. Ya, supaya apa? Tidak lupa. Ya. Setelah dicatat
jangan lupa untuk di follow up. Ini kemana harus menyampaikannya? Kapan harus menyampaikannya? Ke siapa menyampaikannya? Bagaimana cara menyampaikannya? Ya. Mudah-mudahan lewat ilustrasi 3 video tadi ya memberikan satu tambahan informasi bahwa problem komunikasi yang ada itu dialami oleh kita semua di seluruh dunia. Ya. Nah, tugas-tugas teman-teman semua yang berada di lingkungan organisasi HMI FPSB, mulailah belajar mengimplementasikan budaya ini. Karena apa? Ketika nanti teman-teman masuk ke dunia kerja, ini sangat bermanfaat. Itu yang membedakan kualitas Anda dengan yang lainnya. Bukan saya menjombongkan diri, teman-teman. Boleh dia lulusan UI, boleh dia lulusan UGM, boleh dia lulusan UNER, tapi pertanyaannya, pernah ikut pertukaran pelajar nggak tingkat ASEAN? Oh, belum, berarti saya lebih dari mereka. Bukan maksud menyombongkan diri, tapi ada nilai tambah. Bagi teman-teman yang sekarang mengenyam organisasi eksternal, bersyukur. Karena apa? Melatih berkomunikasi dengan metode ini itu bisa dilakukan ketika Anda mengalami. Tahu nggak definisi ilmu psikologi apa? Yang psikologi siapa aja nih? 3 orang Bang. Saya, Bang. 3 orang. Siapa? Iqbal. Terus? Tata. Terus? Lita. Nama Kila, Bang. Semester berapa? Tata. Iqbal, Tata, Lita, Kila. Semester berapa? Bal, semester berapa, Bal? Saya 2014 sih, Bang. Udah lulus. Udah lulus. Definisi psikologi apa, Bal? Yang mempelajari seputar kesehatan seputar mental dan perilaku. Yakin? Singkatnya seperti itu. Oke, coba yang lainnya. Tata. Halo? Ini bukan buat hanya yang psikologi ya, buat yang lain juga. Karena ini esensi banget nih. Halo? Yang psikologi mana? Mungkin kepada kejiwaan ya, Bang. Belum. Oke. Ada sih, ada Pak Imam, ada. Mana Tata? Lita, mana? Jelita. Gum. Jelita. Iya, Kak. Maaf, ini lagi tidak memungkinkan sinyalnya. Oh gitu. Lita, definisi psikologi apa? Lita, masih ingat nggak? Psikologi. Ya, ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia. Yakin? Enggak sih, sebenarnya kalau misalnya dibilang secara prakteknya gitu, sebenarnya bukan cuman jiwa aja sih, Kak. Sebenarnya banyak kan tentang perilaku, terus proses mental yang ada di dalam tubuh kita juga gitu. Kalau secara letterlek kan mempelajari tentang jiwa karena psycho kan gitu. Tapi kalau dalam prakteknya sih enggak. Gitu. Oke. Satu orang lagi. Siapa tadi Pak Imam? Satu lagi. Lita, siapa satu orang lagi? Kila. Yang anak psikologi, Kak. Kila sih. Mana Kila? Kila sama Tata sebenarnya, tapi Tata kayaknya nggak tahu tuh, belum jawab. Kila atau Tata? Apa coba? Open mic. Kila. Lita, terima kasih ya Lita. Iya, terima kasih Kak. Mana nih Kila. Tata? Halo Kila. Disampaikan saja. Oke. Baik, mungkin sedang di dunia lain kali ya. Iqbal dan Lita,
Alhamdulillah berarti. Saya aja masih ingat. Kalau Iqbal sama Lita nggak ingat, kebangetan banget. Saya masih ingat. Iya, Kak. Ya. Jadi psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental. Keywordnya tadi dari Iqbal dan Lita sudah ada dua-duanya. Proses mental itu terjadi dan sempurna ketika panca indera kita mengalami. Mata melihat, telinga mendengar, hidung mencium, lidah mencicip, tangan merasa. Ya. Ini yang disebut dengan PAKOG. Visual, auditorial, kinestetik, olfaktori, gustatori, nih lidah. Makanya kenapa yang jadi chef itu kebanyakan laki-laki daripada perempuan. Lidah laki-laki itu lebih sensitif nyicip masakan istrinya. Ya. Nah, dalam konteks ini teman-teman, bersyukurlah kalau teman-teman berada di lingkungan organisasi. Karena apa? Semua visualisasi indera kita mengalami, harus merasakan proses mental, bagaimana gagal berkomunikasi, bagaimana gagal memfollow up, bagaimana gagal Anda proposalnya ditolak. Karena kalau proses mental Anda tidak pernah mengalami ini, saya yakini bahwa Anda akan lebih banyak down. Karena apa? Ditolak itu hal yang paling tidak disukai oleh manusia. Pinginnya diterima, dipuji, disanjung-sanjung. Ya. Karena perlu diketahui teman-teman, bagaimana fungsi Anda nanti saat bekerja, realitanya ada di organisasi. Bikin program, nyusun program, memfollow up program, dan komunikasi merupakan salah satu esensinya. Yang hadir malam ini 15 orang, bersyukurlah, karena mungkin sisanya kader HMI FSBUI ada yang lagi main handphone aja nonton YouTube. Padahal nonton YouTube-nya juga mungkin ya biasa-biasa aja. Ya, tidak ada kaitannya dengan keilmuan. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Bisa dipahami kira-kira semuanya teman-teman? Bisa, Pak. Ya, bisa. Thank you. Oke, saya ke slide dulu. Oh, ini. Sudah muncul ya? Nah, langkah-langkah ketika Anda melapor ya. Yang pertama, mulailah dengan memaparkan apa yang menjadi kesimpulan dari laporan. Jadi, kesimpulannya dulu, jangan alasannya. Kebanyakannya di antara kita, laporan kesimpulannya itu di akhir. Justru alasannya yang diperbanyak. Gagal, aduh, mohon maaf kemarin saya melakukan anu bla 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 bla. Jadi ujung-ujungnya gagal. Ya. Padahal yang benar itu adalah ini, kesimpulannya dulu. Mohon maaf, program ini tidak bisa dijalankan. Baru alasannya. Ya. Lalu laporkan hal-hal yang menjadi alasan, latar belakang, dan berikan informasi yang detail serta bukti-bukti bila perlu. Ya. Ingat, apalagi ada yang di bidang komunikasi, sebuah informasi yang benar itu harus dibarengi dengan evidence-nya. Saya pernah punya rekan saya di salah satu media kenamaan, yakni CNN Indonesia, ya. Jadi ada satu kode etik jurnalistik yang mereka sangat pegang teguh. Untuk bisa mendapatkan informasi tentang nilai produk dari sebuah perusahaan, para jurnalisnya kadang-kadang mengais informasi itu dari sampah untuk memungut kertas kemudian dijadikan satu-satu. Saking berpegang teguhnya pada kode etik jurnalistiknya. Ya. Nah, kebanyakan di antara kita semua, ya, mungkin saya juga pernah mengalami, untuk bisa mendapatkan bukti yang autentik, kadang-kadang kita banyak memanipulasi. Ya. Poin ketiga, baru berikan tanggapan,
opini, pendapat sendiri ya terhadap masalah yang dilaporkan. Setelah di awal kita menyimpulkan apa yang menjadi kesimpulannya, kemudian memberikan alasan, latar belakang, informasi detail, serta bukti-buktinya, baru setelah itu kita berpendapat. Menurut saya, kegagalan ini sepenuhnya ini menjadi tanggung jawab saya, karena saya pertama saya lalai, ya, saya tidak memfollow up, ya, ataupun ujung-ujungnya mungkin saya memang sedang dalam kondisi yang tidak baik sehingga lupa menyelesaikan tugas ini. Ya. Nah, harus dibedakan juga teman-teman antara fakta dan opini. Oke. Hal penting ya dalam melaporkan. Pertama, masalah atau berita buruk harus dilaporkan terlebih dahulu. Jadi bad news first ya. Jadi kalau ada kabar buruk yang utama dulu itu disampaikan. Yang kedua, jangan menyimpan atau menyembunyikan masalah. Ingat, sepandai-pandainya tupai melompat pastinya akan jatuh juga. Dan sehebat-hebat menyembunyikan keburukan pastinya juga akan terkuak juga. Dan sehebat-hebatnya binatang menyembunyikan bangkainya pasti akan tercium juga. Ketiga, catatlah hal yang penting sekecil apapun setiap saat. Ya, itulah yang membedakan antara kita dengan yang lain, concern to detail. Keempat, bila ragu akan keputusan yang diambil, cepatlah melapor pada atasan Anda atau rekan kerja Anda ataupun partner Anda di organisasi. Yang ketiga, segera melaporkan progres kerja, jangan menunggu ditanya. Ya. Keenam, jangan ragu untuk segera melapor kepada rekan kerja atau atasan ataupun pimpinan kita ya, meskipun beliau sedang sibuk. Aduh, ini imam ini lagi ada LK nih. Ntar dulu deh. Oh, ini koordinator acara, ini lagi ada meeting acara nih di kampus. Ntar dulu deh, nggak bisa. Kalau sifatnya penting segera, walaupun dalam konteks apapun. Ya. Mau caranya lewat SMS ke, mau di miss call dulu ke, atau nitip pesan ke. Karena faktanya ketika kondisinya penting harus segera dilaporkan. Ketujuh, laporlah update progres pekerjaan Anda. Ya. Kedelapan, melaporlah secara rutin. Kesembilan, pilihlah cara terbaik melapor sesuai dengan kebutuhan saat itu. Misalkan melalui tatap muka langsung seperti ini, melalui email, melalui fax, melalui WA, melalui Telegram, dan lain media yang lainnya. Oke, kesimpulannya dalam melapor ataupun hokaku, yang pertama, melapor harus diprioritaskan dibandingkan dengan pekerjaan rutin harian. Ya. Melapor segera pada atasan bila mengalami kesulitan, jangan menunda-nunda. Masalah atau berita buruk harus dilaporkan terlebih dahulu ya, bad news first. Keempat, melaporlah dengan urutan sebagai berikut, yakni kesimpulan, alasan, latar belakang dan fakta atau data akurat ditambah dengan opini pribadi. Kelima, buatlah laporan terstruktur dan rapih, data secara tertulis. Keenam, pisahkan dengan jelas antara fakta dan opini pribadi. Ketujuh, penting untuk segera melapor sebelum atasan mengetahui masalah bukan dari kita atau menanyakannya lebih dahulu. Saya satu hal diingatkan. Orang tua kita ya pastinya akan jauh lebih marah luar biasa ketika mendapati informasi mengenai hal yang tidak baik itu dari orang lain. Betul nggak? Ya, makanya tadi Iqbal juga menyimpulkan ya, kalau jujur malah dimarahin, nggak jujur juga malah tambah salah. Jadi harus gimana aku nih, misalkan ya. Kalau nih faktanya yang harus teman-teman lakukan, sampaikanlah walaupun apa resikonya. Saya selalu teringat bagaimana zaman-zaman kenabian
menyampaikan mengenai wahyu Allah ya. Ada yang diludahi, ada yang ditimpuk, ada bahkan hilang nyawa. Nah, kita di tengah kondisi sekarang yang aman dan merdeka, seharusnya tidak menjadi satu ketakutan. Walaupun terkadang saya juga masih dalam kondisi tersebut. Ya, sekaligus ini juga mengingatkan diri kita, terutama saya pribadi lewat ini. Oke, Pak Imam, bukan saya tidak mau melanjutkan. Mungkin di sesi ini saya cukupkan dulu seperti ini, Pak Imam. Jadi nanti kita sambung lagi di pekan berikutnya kalau ada waktu. Karena kalau dilanjutkan menurut saya ini sudah tidak kondusif, Pak Imam. Siap Bang, siap. Ya. Jadi saya masih punya PR 2 lagi, yakni Renraku dan Sodan. Silakan diatur lagi waktunya kapan. Karena kalau saya lanjutkan pun sebenarnya mungkin teman-teman sudah tidak kondusif. Karena sekarang sudah pukul 9:30 sebentar lagi. Kira-kira seperti itu Pak Imam. Saya kembalikan dulu ke moderator. Silakan moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kanda Reza yang telah memberikan pemaparan materi tentang Hokaku atau melapor. Melapor. Sip. Gitu ya teman-teman, mohon maaf bukan saya tidak bermaksud untuk ingin melanjutkan, tapi di kondisi online seperti ini 1 jam itu identik dengan setengah hari. Jadi kalau saya lanjutkan lagi sebenarnya kemampuan untuk menampungnya mungkin akan overload. Lebih baik saya pending dulu, silakan nanti atur lagi ya di kesempatan berikutnya. Jadi saya masih punya PR berkaitan dengan Renraku, kontak, dan Sodan berkonsultasi. Oke, terima kasih Bal. Daging, ini saya baru makan daging ayam kebetulan. Enak nih. Ya, oke, itu saja. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, ya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari wabah ini. Amin. Agar kita bisa melalui ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Silakan. Masih ada waktu mungkin 10 menit. Moderator, silakan. Baiklah, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya. Mungkin 2 pertanyaan dulu. Dipersilakan. Oh iya Bang. Kok izin mau bertanya Bang? Silakan. Oh ya, mungkin apa itu training ini mengingatkan saya ketika saya belajar di pondok pesantren Bang. Salah satunya pondok Gontor. Dulu emang kedisiplinan itu perlu namanya apa itu kepaksaan. Tapi dulu di pondok itu sering dipaksa Bang. Akhirnya menjadi orang itu selalu disiplin dalam segala hal. Mungkin hal inilah yang apa itu yang dipraktekkan oleh orang-orang Jepang, oleh orang-orang Jepang yang pada akhirnya mereka menjadi negara yang sangat maju karena kedisiplinan, berkomunikasi dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya, kenapa sih komunikasi itu harus ditanamkan sejak dini gitu loh? Nah, biar itu menjadi orang-orang yang seperti abang yang sampaikan tadi, itu seperti tidak menjadi human error gitu lah. Ya istilahnya gitu Bang. Terima kasih Bang. Oke. Baik. Satu lagi penanya ya, Indra? Iya, satu lagi. Silakan. Ada? Kalau tidak ada, mungkin saya ingin bertanya, Kanda. Silakan. Nah, jadi dari pemaparan materi tadi kan ada kalimat yang saya ini mungkin
yang dijelasin ini mungkin kelemahan dari orang-orang Indonesia atau sudah menjadi budaya di Indonesia. Nah, jadi tadi ada kata mengenai pimpinan dan mungkin bawahan. Nah, jadi dari materi ini untuk orang-orang yang kita selesaikan dahulu atau memberikan materi ini dulu ini khususnya untuk bawahan dulu atau atasan dulu. Karena kalau misalnya untuk bawahan kan tadi ini kita harus memberikan tidak boleh memanipulasi informasi, kemudian jangan menyimpan masalah sendiri, atau malah sebaliknya kita harus mendahulukan pimpinan dulu mengenai ini. Oke, makasih Hendra. Saya jawab dulu pertanyaan Hendra ya, Pak Imam. Kalau di praktek trainingnya Hendra, ini semuanya saya kumpulkan. Mau presdir, mau direktur, mau GM, mau manajer, mau senior manager, sampai operator. Karena apa? Ada workshopnya. Jadi yang tadi divideokan, itu disimulasikan, Ndra. Karena pada prinsipnya, topik ini tidak mengenal istilah jenjang struktural. Ya. Contoh sederhana, ya. Ketika ada permasalahan, ya, apakah benar pimpinan itu tidak marah-marah? Itu bohong banget. Itu pasti marah-marah. Bahkan, ya, saya pernah mengalami dan saya pernah memberi sanksi karena apa? Pimpinannya mengeluarkan kebun binatang semua. Cuman, enggak, yang beratnya adalah namanya juga pelatihan ketika dibawa ataupun diimplementasikan itu banyak yang tidak dilakukan. Karena dengan dalih itu mah dilatihan, faktanya mah nggak kayak seperti ini. Loh, saya sudah jelaskan di materi. Anda, kita semua orang di dunia itu harus bisa membedakan mana antara fakta dan opini. Karena faktanya dengan kita rasional, dengan kita proporsional, dengan kita profesional, itu tidak ada istilah ujung-ujungnya ngejilat ludah, baik itu pimpinan ataupun rekan kerja. Jadi enggak, kesimpulannya, itu tidak ada yang harus lebih duluan. Karena pada prinsipnya workshop yang saya lakukan ini sayangnya online ya. Kalau langsung saya praktekkan, Ndra. Ya, itu kira-kira, Ndra. Semoga menjawab. Baik, terima kasih, sangat menjawab Anda. Baik. Untuk pertanyaan Pak Imam, kenapa harus dibangun dari awal? Karena faktanya saya selaku orang tua sekarang, ya, karena sekarang saya sudah punya 3 anak, ya, insya Allah akan anak keempat, ya. Amin. Kultur di Gontor, ya, berkaitan, contoh sederhana. Pastinya kita di Gontor mengharuskan Anda menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab. Ya. Betul kan Pak Imam? Oke. Nah, apa yang menjadi dasar kenapa komunikasi bahasa Inggris dan bahasa Arab tersebut penting? Karena kita tahu bahwa 2 bahasa itulah yang menjadi patokan komunikasi di dunia. Nah, kenapa komunikasi ini juga penting diajarkan sejak dini? Faktanya, dengan kita mengajarkan budaya berkomunikasi yang baik, itu akan menciptakan dan memutus generasi yang tidak baiknya. Kecuali Pak Imam sendiri, ya udah deh saya ikutan. Justru saya akan balik nanya, Pak Imam mau menghentikan ketidakbaikan ini atau ikut ke dalam ketidakbaikan ini? Karena faktanya kondisi di lingkungan Anda aja, di kampus, ini tuh terjadi juga. Jangankan di lingkungan kampus, di lingkungan keluarga aja.
Berkata jujur kepada orang tua, terkadang orang tua bukan malah memberikan respon positif, tapi malah marah-marahin kan? Betul tidak? Betul, Bang. Kenapa? Karena faktanya orang tua kita mengalami abosoliensis. Tahu nggak abosoliensis? Siap, tidak tahu. Apa itu? Tidak tahu. Perbudakan singkatnya. Oh. Kenapa hal ini terjadi? Kita terlalu lama dijajah. Makanya generasi yang sekarang, yang ada di teman-teman semua, mulai hentikan. Karena hanya itu faktanya yang bisa kita lakukan. Hentikan komunikasi yang tidak baik, kita bangun budaya komunikasi yang baik. Minimal di lingkungan kita. Karena apa? Sama halnya ketika sekarang pandemi COVID nih. Misalkan di Masjid A, ketika jamaah yang hadir itu di lingkungan sekitar ya, itu harus bawa sajadah sendiri. Ada kan peraturan kayak gitu kan? Ada. Kemudian ada jamaah dari luar, dia nggak bawa sajadah, kita dengan mudahnya mengenal. Oh, dia bukan lingkungan sekitar, karena nggak tahu ada aturan harus bawa sajadah di masjid ini. Nah, logiknya teman-teman semua, ketika teman-teman membangun satu media komunikasi yang jauh lebih profesional, ketika ada orang lain yang tidak melakukan itu, lebih mudah diidentifikasinya. Oh, ternyata dia tidak pakai metode Herenso. Oh, berarti pasti bukan anak HMI itu. Bukan bermaksud untuk membeda-bedakan. Justru dengan kita membedakan, kita mendapatkan ibroh dari proses pembedaan, justru disitulah proses pembelajaran. Ingat, kalau di LK2 itu ada konsep masyarakat madani materinya. Ada yang sudah ikut LK2? Belum, Bang. Belum. Masyarakat madani adalah replikasi masyarakat terharmonis di dunia yang pernah diciptakan oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh iya, tahu Bang. Pernah dengar Bang kayaknya Bang. Di situ ada berapa agama? Iya, di situ ada berapa agama, beberapa kepercayaan, banyak di Madinah berjuta-juta kepercayaan, tapi hanya satu yang jadi pondasinya, yaitu apa? Sunnah Rasul dan Al-Quran. Benar nggak Pak Imam? Benar Bang. Ya. Yang terpenting lagi, di manakah konsep masyarakat madani itu akan diwujudkan? Ada yang pernah tahu nggak di mana? Replika masyarakat madani yang paling memungkinkan terwujud di Madinah. Di negara mana coba? Ya, selain di Madinah kan udah nggak ada. Udah hancur. Palestina. Islam semua di Arab. Palestina ya Bang. Palestina hanya 2. Gimana coba? Masa Indonesia? Hah? Masa Indonesia, Bang? Indonesia bener. Beneran Indonesia. Ada yang dari Padang nggak di sini? Padang, siapa Padang? Ada Bang, tapi nggak. Ada nggak yang dari Padang? Nggak ada Bang. Tapi nggak masuk ya? Nggak. Andalas kata dasarnya dari apa coba? Padang. Bukan. Andalas. Andalas. Kata dasarnya dari mana? Andalusia. Siapa tadi yang bilang? Saya. Bang Iqbal. Iqbal. Andalusia. Pandai. Tahu nggak? Kesultanan terakhir saat perang salib itu larinya itu ke Padang, Pak Imam, teman-teman semua. Makanya disebutnya Andalas, kamuflase jadi Andalusia. Iya, Bang, pernah. Jadi generasi terakhir jadi generasi terakhir Islam, iya, generasi terakhir Islam yang dibantai oleh perang salib itu kaburnya itu ke Sumatera. Makanya jangan salah, ada orang Aceh ya, hidungnya mancung, matanya biru,
rambutnya putih kecoklat-coklatan kayak bule. Karena apa? Orang Eropa itu datangnya ke Padang sama ke Aceh. Aceh itu Asia, Cina, Hindia, Eropa kepanjangannya. Ada yang tahu nggak? Ya, baru dengar ini Bang ya, Bang. Baru dengar. Makanya ikut LK2. Habis itu ikut LK3. Ya. Ada pembicaranya, pematerinya Pak Herman, itu merupakan staf ahli Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dia itu adalah praktisi sejarah yang ditugaskan oleh Sri Sultan untuk tidak mempercayai semua jenis sejarah yang dibuat oleh selain Sri Sultan. Karena pada prinsipnya sejarah yang ada di Indonesia itu tujuannya untuk mengkamuflasikan kebesaran Islam. Masa Islam baru datang ke Indonesia ke abad 18, padahal Islam itu sudah ada sejak 14 abad yang lalu. Itu bohong banget. Ya, kembali lagi ke topik, jadinya LK2 ini nih. Ya. Pak Imam, tugasnya adalah apa? Menghentikan generasi yang sebelumnya. Mencetaklah generasi baru dengan metode komunikasi yang baik. Karena apa? Tujuan harus di setup sejak awal. Itu kira-kira Pak Imam. Mohon maaf karena waktu terbatas. Siap Bang. Oke, moderator saya kembalikan, silakan. Oke, baiklah. Mungkin itu saja sesi kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman yang di sini semua dapat mengimplementasikan di kehidupan nyata. Baiklah, saya sebagai moderator, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Ndra, satu lagi, mohon maaf sebelum ditutup, teman-teman semua, jika ada yang ingin diskusikan secara langsung, nomor saya sudah saya chat di WA, silakan dengan senang hati kita bisa diskusi ya. Andai kata misalkan